Meski kini tubuhnya sudah tak lagi sebugar dulu, namun nama M. Yusuf Muhi alias Bang Ucu masih tersohor hingga saat ini sebagai Panglima Besar Betawi di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang petarung serta jawara silat kelas kakap merupakan sebutan yang melekat di diri Bang Ucu yang kini usianya sudah menginjak 76 tahun. Diceritakan oleh anak sulung Bang Ucu, Cato Badra Mandrawata alias Bang Catu, ayahnya merupakan sosok petarung andal yang bisa menghentikan premanisme Rosario de Marsal alias Hercules era 1990. Menurut Catu, siapapun yang berkelahi dengan Bang Ucu akan lari kocar-kacir sebelum perang dimulai. Bahkan ayahnya itu pernah dijuluki sebagai orang gila sebab caranya membabat habis musuh itu benar-benar tiada tanding. Diketahui dari Catu, Bang Ucu menguasai ilmu silat setelah belajar dari anak legenda Betawi. Sabeni kala masih berusia remaja, Hercules dan kroco-kroconya adalah salah satu kawanan yang berhasil didepak mundur oleh Bang Ucu lantaran tindakannya yang meresahkan. Bisa diceritakan ini kan sekarang Bapak udah sepuh lah ya bisa dibilang gitu. Pada saat itu bagaimana ceritanya jadi nama Bang Ucu itu menjadi legenda di Tanah Abang itu sendiri? Jadi kenapa Bang Ucu jadi legenda seperti sekarang? Perjuangan beliau di masa muda, beliau selalu di jalan. Jadi ada namanya anak jalanan kan, selalu berkelahi. Perkelahiannya itu bukan karena beliau gimana, beliau tuh bela-bela teman-temannya aja. Karena terpengaruh dengan teman-temannya, beliau dengan heroik lah. Ada temannya ngadu, dibela, dibunuh lah musuh-musuhnya. Sampai ya kemana-mana dia selalu menang kalau berantem gitu. Emang dia punya keahlian jago silat apa gimana nih backgroundnya? Beliau ahli dalam berkelahi, dalam main pencak silat. Beliau ahli main golok, bedok gitu. Berarti itu bisa dibilang kayak legenda Betawi gitu ya? Iya. Beliau kan dari tahun berapa sampai tahun belajar berapa? silatnya dengan anaknya Sabeni. Oh, Sabeni. Namanya King Mus. Anak dari Sabeni, legenda juga itu. Iya, itu dari tahun berapa sampai tahun berapa ya waktu itu santernya si Bapak? Beliau dari tahun 70-an, terus dari masa mudanya. Dari masa muda umur berapa kira-kira? Umur 20 lah, 20. Umur 20-an. Jadi awal ceritanya kan pergaulan. Sering Ya, nongkrong di Tanah Abang. Dari pesantren. Oh, pesantren mana Pak? Pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng. Oh. Keluar pesantren. Ini pergaulan lah. Anak-anak muda zaman dulu kan. Mabok, minum gitu kan. Jadi bersentuhan dengan preman-preman lah. Jagoan-jagoan atau penjahat-penjahat yang dulu-dulu lah. Sampai Mayakto ya. Bentur Mayakto dengan Ahmad Albarnya dengan timnya itu ngeroyok Babe, tapi Babe bisa menang. Nah, sempat dikait-kaitan kalau misalnya Bang Ucu itu sama sosok Pak Hercules gitu ya. Nah, katanya dia yang bisa dia yang bisa memutus lah gitu peta premanisme dari Bang Hercules. Nah, itu sebenarnya hubungannya bagaimana gitu dengan Bang Ucu itu sama Pak Hercules? Pak Hercules sekarang baik hubungannya. Dulu itu seperti apa gitu, Mas? Dulu kan beliau orangnya kan legowo, siapapun diterima. Beliau itu maksudnya Bang Ucu? Bang Ucunya. Dengan memperhatikan di Tanah Abang tuh, kalau belum terlalu mengkhawatirkan beliau diam gitu. Tapi ini yang kelamaan terus mulai menyentuh ke warga. Itu yang Bang Ucu marah. Menyentuh warga tuh bagaimana? Malak apa gimana? Meresahkan. Anak buahnya ya. Oh, anak buahnya bukan Bang Herculesnya. Anak buahnya dengan terpaksa ya Bang Ucu mengomandoi lah. Saya suruh membereskan urusan Abang biar aman, biar nyaman, biar damai lah. Dengan sangat terpaksa
akhirnya Hercules diusir lah. Tuh. Tapi alhamdulillah Bang Maung sendiri, Hercules sendiri dirangkul sama Babe, selamat. Sampai sekarang jadi kawan lah sekarang. Berarti pada saat itu sempat ada kerusuhan di daerah Tanah Abang. Bukan kerusuhan lagi, udah nyerang kita. Itu di tahun berapa ya Pak? Tahun 99 ya? Dekat kerusuhan apa gimana? Dekat kerusuhan 98? Sebelum kayak Sebelum kerusuhan 98. kerusuhan. Katanya waktu itu sempat ada yang gara-gara awal mulanya kebakaran di Jati Baru, maka dari itu ada maling katanya gitu, sudah gitu nggak terima gimana? Nggak tuh? ada. Oh bukan. Isu yang benar tuh mau dibakar Jati Baru Sama siapa? sama grupnya Hercules. Sama grupnya Hercules. Sebenarnya Hercules itu datang itu bener-bener datang ke Bang Ucu buat jadi anak buahnya apa gimana awal mulanya ketemu sama Enggak. Hercules? Oh bukan. Nggak pernah. Tiba-tiba menduduki di salah satu wilayah namanya Bongkaran. Oh ngeklaim kalau misalnya itu wilayahnya gitu. Nggak ada. Iya, mengklaim. Nggak apa-apa, nggak lapor juga nggak apa-apa. Itulah, kamu kan harusnya lapor ya kan. Ini mah dibiarin aja, setelah meresahkan baru itu mulai ada tindakan. Apa sih sebenarnya dilakukan Hercules? Apakah berupa pemalakan gitu Iya, anak-anaknya? anak buahnya Itu biasanya malak Pemalakan. sampai kayak gimana, Pak? sampai pembunuhan tiap malam. Iya, tiap Di malam. sekitar Tanah Abang, Iya, pasar apa gimana? dia di lingkungan Oh, Bongkaran itu aja. itu Itu daerah apa namanya? Kalau orang bilang tuh daerah yang inilah bebas hukum bahasanya gitu kan. Anak-anaknya aja karena tinggal buang ke kali itu orang yang udah meninggal, udah mati. oh, Tempat itu tempat apa sih namanya sih? Bakar baru gitu ya. Iya. Klub ya malam lah. Tempat klub malam zaman dulu kan itu. Daerah hitam lah di situ dikuasain sama Hercules. Nggak masalah. Biasanya pada lapor sebelum Hercules tuh yang menguasai situ sama Babe gitu. Hercules doang enggak. yang nggak lapor. Awalnya nggak biasa aja sama bapak gitu ya? Biasa aja nggak ada laporan. Masyarakat Bapaknya nanggepin pun biasa aja gitu. Tapi gara-gara pemalakan dan lain sebagainya Kalau mengganggu Babe kan, warga. Babe apa yang disampaikan sama masyarakat. Masyarakat banyak yang mengeluh, mengadu. Akhirnya Babe bertindak. Oh berarti Bang Ucu itu sebenarnya bisa dibilang kayak wadah buat aspirasi masyarakat. Jadi kayak kalau misalkan masyarakat mau curhat apa-apa Iya, tuh dia ke kan Bang Ucu sebagai gitu. panglima besar perang Betawi. Oke, dari Panglima tahun berapa besar. sampai tahun berapa itu jadi panglima besar perang Betawi? Mungkin dari tahun 2000-an ya Iya. mulai muncul namanya gitu. Haji Lulung juga termasuk binaannya. Haji Lulung cuma Babe nggak mau apa namanya terlalu ini. Haji Lulung yang naik diangkat ke pemerintahan. Babe nggak mau terikat orangnya, nggak mau duduk di pemerintahan, nggak mau di tahun 97 aja waktu P3 menguasai Tanah Abang, Babe mengkuningkan Golkar di sini sama Pak Harto. Kuning, Tanah Abang tuh kuning. Golkar. Dekat Babe, akhirnya dipilih jadi menteri atau menjadi DPR. Ditawarin gitu. Tawarin. Waktu itu ada Kosmos Batubara yang ke rumah tuh Abdul Gopur, Pak Bob Hasan, Raja Kayu, itu ada Ibu Pertiwi namanya. Banyaklah menteri-menteri kabinet Pak Harto dulu yang datang kemari dengan membuka yayasan generasi muda pembangunan Pancasila waktu itu. Bapak sebagai apa pada saat itu? Ketuanya. Oh oke. Pas yang jadi panglima itu tuh sebenarnya Bapak sendiri tuh dapat apa itu dari warga? Apakah juga maksudnya dari para warga itu sempat
ngasih setoran ke bapak apa kayak gimana, atau bapak tuh sebenarnya orangnya tuh kayak legowo aja gitu, maksudnya nggak minta apa-apa. Bapak babe nggak pernah minta, cuma merasa aman, akhirnya pada laporan gitu, ucapkan terima kasih. Karena warga merasa terbantu sama Bang Ucu itu. Ada pembangunan juga nggak pernah diusik, nggak pernah. Mereka aja dari manajemen datang mengucapkan rasa Terima kasih. Lupa apa sih namanya, ya buat uang bulanan gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu, setahu bapak gitu, si Bang Hercules itu sempat suka malakin berapa sih gitu sama warga-warga sampai dibilang merasakan keroconya maksudnya? Nilainya saya nggak paham. Waktu itu sampai mikrolet harus bayar 2.000 kalau nggak salah dulu. Sampai apa sih namanya, di setiap wilayah dia tuh ya harus bayar lah. Setor. Dengan apa sih, Diancam gitu. iya, pengancaman. Kalau Buahnya yang saat apa namanya, mukanya serem-serem. Kalau sekarang tuh peta penguasa di Tanah Abang gimana, mengingat bapak kan udah mau, maksudnya udah sepuh gitu, udah mau berhenti gitu, jadi Ya, insya Allah nanti mau ada apa namanya, ikrar dari bapak itu untuk ke saya, penerusnya gitu. penerusnya, karena bapak anak pertamanya gitu. Pertama Oke. yang dekat bapak saya, yang diharapkan saya juga. Berarti sekarang bisa dibilang yang jadi komandonya di Tanah Abang itu sebenarnya kosong, lagi ada kekosongan itu ya. Iya. Nah, selama ini kan bapak juga kan sebagai center lah dari Betawi itu sendiri, dari pihak di DKI Jakarta tuh ada nggak sih bantuan dari ke bapak gitu, mengingat bapak kan juga lagi sakit gitu, atau ada yang diharapkan nggak dari keluarga gitu? Nggak ada itu. Belum ada berarti kan? Nggak tahu, kita bingung aja kok. Udah tua gini nggak ada yang perhatiin dari pemerintah, dari masyarakatnya gitu. Makanya saya miris, saya harus bergerak lah gitu. Padahal zaman dahulu itu bapak tuh sangat ngebantu sekali warganya, tapi pas udah sekarang minim yang bantu gitu ya pak ya. Kalau beliau apapun keluhan masyarakat langsung direspon. Kalau misalnya ada tawuran antar suku, beliau turun langsung ke lapangan. Contoh dengan Betawi dengan Madura, Madura dengan Banten, Makassar, apapun langsung turun ke lapangan. Waktu apa namanya, senjata tajam udah keluar semua, turun tengah-tengah. Saya saksinya. Ngebantai, ngemisahin keduanya berarti. Misahin langsung kelar. Dan kelar gitu, selalu kelar gitu ya. Untuk mendamaikan selalu kelar. Siapa apapun saya saksi anaknya. Bapak turun ke lapangan, saya lihat kelar semua di Tanah Abang. Di Kebayoran Lama waktu itu Pak Amin Rais butuh sama Babe, Bang, itu ada kerusuhan antara suku Madura dengan Betawi, segera Bang tuh selesaikan. Jarang saya lihat orang yang merasa jagoan tapi nggak sesuai dengan perilakunya kan. Tapi kalau Babe langsung dibutuhkan langsung turun, tanpa memperhitungkan nyawanya, tanpa memperhitungkan berapa bayarannya, enggak. Dari terjun kayak gitu, apakah bapak pernah ada luka-luka di badannya gitu? Enggak pernah. Waktu dikepung sama pemuda Pancasila waktu itu Bung Yapto, sekarang akrab sama Yapto. Dulu dikerbutin itu, dipitarin 40 jeep di Monas tahun 78 apa 7 berapa itu kejadian. Akhirnya Bung Yapto yang sadar minta maaf, akhirnya jadi kawan sampai sekarang. Bapak kalau misalkan turun ke ke kerumunan seperti itu gitu, selalu bawa golok nggak, atau ke senjata juga nggak? Apa selalu di pinggang. Berarti bawa golok aja gitu? Iya. Satu golok tapi bisa ngantar semuanya? Iya, kadang nggak bawa. Wah,
Bisa Nggak juga bawa. Pak. Contoh waktu itu aparat tahun 80-an lah mau nusuk, tiba-tiba dibalikin ketusuk sendiri. Jadi menang di pengadilan. Padahal Saya Bapak nggak bawa apa-apa nggak tuh. bawa apa-apa. Kan beliau yang membunuh saya bela diri kan. Ketok palu langsung hakim. Nggak bersalah. Sekarang kalau lagi nggak pernah 1 lawan 1 kalau berantem. Selalu 1 lawan banyak. 1 lawan sekampung. Wah. Pulang-pulang bawa senjata tajam ke rumah. 1 karung, 2 karung. Bekas dikumpulin dari hasil itu. Kabur kan. Oh, kan orangnya kabur. Makanya dari situ nama Bang Ucu lah mulai mencuat gitu ya dari Baik, seperti orang itu. kenal. Jangan kalau berhadapan sama Bang Ucu, bahasanya dulu jangan dia orang gila itu, jangan dihadepin. Kejadian di kebun siri, orang itu diklet kulit palanya. Jadi belain kawan aja, belain temen, nggak pernah urusan sendiri, nggak pernah. Bapak Udah- sakit dari tahun berapa? Dari kapan? Udah hampir 3 tahun lah. Udah hampir 3 tahun. Ada harapan nggak Pak mungkin kepada pemerintah gitu, maksudnya mengingatkan Ya. Bang Ucu legenda juga. Bapak kan sebagai orang yang pelindung masyarakat ya, tokoh, sesepuh, di mana-mana dia mau Jakarta aman, semua suku diterima, dan juga beliau tanpa pamrih lah menolong masyarakat lah, siapa yang ngadu. Harapannya pemerintah tolong perhatiin seorang yang sudah berjasa di Tanah Abang, membuat aman Tanah Abang, membuat nyaman dan lancar semuanya. Pemerintah dan masyarakat tolong ingatlah jasa-jasa beliau. Beliau kan selalu berprinsip TNI, Polri, dan rakyat. Oh, Selalu gitu, 3 itu TNI, Polri dan rakyat maksudnya bersatu, Oh, oke. selalu membantu. Beliau apapun TNI, Polri yang dibutuhkan, beliau langsung bantu. Contoh kerusuhan 98, beliau yang ngusir apa namanya, pendemo di HI, Di HI. Oh, Iya. oke. beliau yang ngusir. Itu jutaan orang, bukan ratusan orang lagi tuh.